Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nazala Khalifatul Rizky Baroka dengan NIM M1D1256040. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan. Nah, pada video kali ini saya akan memetakan bidang keilmuan teknik pertambangan dan sains yang mendasari analisis kestabilan lubang bukaan serta bagaimana kita dapat memprediksi kekuatan batuan demi mencegah fenomena longsor atau runtuhan pada tambang bawah tanah. Nah, pada operasional tambang bawah tanah, longsoran atau runtuhan batuan atap atau rock fall, serta kegagalan pilar atau pilar failure merupakan ancaman keselamatan yang sangat besar. Batuan sedimen penyusun seperti batu pasir dan batu lanau seringkali bersifat lunak. Ketika batu ini terpapar air tanah hingga jenuh, daya dukung mekanisnya akan menurun drastis. Nah, dan itu dapat memicu runtuhan. Masalahnya, pada pengujian kuat tekan konvensional di laboratorium, membutuhkan waktu lama dan preparasi sampel yang rumit. Nah, tujuan dari presentasi saya kali ini adalah untuk mengidentifikasi keterkaitan antar disiplin ilmu dan menawarkan solusi pengujian indeks cepat di lapangan untuk mengukur parameter kekuatan batuan secara akurat. Analisis yang saya dasari pada referensi ilmiah ini adalah dari jurnal dengan judul Block Punch Index atau BPI dan Point Load Index atau PLI untuk memprediksi nilai kuat tekan batuan penyusun dalam jurnal Sains dan Teknologi pada tahun 2020 oleh Refki Adinata dan Alfi Sabri. Studi literatur yang digunakan adalah UCS atau Uconfinite Compression Star. Pengujian ini untuk mengukur kuat tekan uniaksial dari contoh batuan utuh bergeometri teratur. Pada tambang bawah tanah, nilai UCS menjadi parameter kritis dalam menentukan kestabilan pilar penahan beban. Yang kedua ada Block Punch Index dan Point Load Index atau PLI, metode uji indeks yang cepat yang digunakan untuk memprediksi nilai UCS secara tidak langsung di lapangan karena produsernya sederhana dan preparasinya mudah. Yang ketiga ada RQD atau Rock Quality Designation, metode untuk mengetahui kualitas massa batuan dan berdasarkan persentase core utuh hasil pemboran yang berukuran lebih dari 100 mm. Yang keempat atau yang terakhir ada RMR, yaitu Rock Mass Rating dan Stand Up Time, penggabungan parameter dari atau bobot UCS, RQD, dan spasi kekar, kondisi kekar, dan air tanah untuk mengetahui stand up time, yaitu waktu yang diperlukan batuan untuk menyangga dirinya sendiri sebelum runtuh. Hasil dan diskusi yang didapatkan pada mata kuliah Prodi Teknik Pertambangan yang berkaitan adalah mekanika batuan dan geoteknik tambang. Nah, mata kuliah ini wajib dipahami karena mempelajari sifat fisik dan mekanik batuan, metode sampling di stasiun pengamatan, serta perhitungan faktor keamanan lubang bukaan. Yang kedua ada tambang bawah tanah dan penyangga, berkaitan langsung dengan perancangan dimensi, pilar penyangga, terowongan, dan penentuan jenis penyangga mekanis, seperti rock bolt atau shock screed, berdasarkan nilai kualitas massa batuan di lapangan. Dan pada mata kuliah dasar, sains yang berkaitan merupakan fisika dasar. Mendasari pemahaman tentang konsep tegangan atau stres, regangan atau strain, dan distribusi gaya satu arah, dan pengaruh tekanan hidrotestik air terhadap pori-pori batuan. Yang kedua ada mekanika rekayasa atau statistika, digunakan untuk mengolah data hasil pengujian indeks di lapangan ke dalam bentuk analisis regresi guna menghasilkan persamaan linear empiris dan tingkat akurasi yang tinggi.
Dari mata kuliah di atas, terdapat dua prinsip utama yang bekerja pada fenomena ini. Yang pertama ada prinsip penyebaran tegangan uniksial atau standar ISRM 1981. Prinsip fisika mekanika yang menyatakan bahwa gaya tekan searah yang dikenakan pada batuan utuh akan menghasilkan penyebaran tegangan internal hingga membentuk bidang pecah atau cone dan searah gaya yang menjadi batas kekuatan maksimum batuan tersebut. Kedua, ada prinsip korelasi empiris, linear berkoefisien determinasi tinggi, prinsip statistika rekayasa yang mengkorelasi nilai uji indeks non-destruktif lapangan dengan kekuatan destruktif laboratorium melalui grafik linear berkekuatan regresi. Solusi yang ditawarkan untuk mencegah dari mengatasi runtuhan adalah: pertama, ada mengimplementasi alat uji cepat BPI dan PLI portable, melakukan pengujian kekuatan batuan dinding dan atap terowongan secara berkala langsung di garis depan kemajuan terowongan atau front tanpa menunggu hasil laboratorium yang lama. Kedua, ada sistem penyaliran bawah tanah atau underground dewatering, mencegah akumulasi air tanah yang dapat menjenuhkan batuan sedimen lunak agar daya dukung mekanismenya tidak lemah. Yang ketiga, ada penyanggaan proaktif berbasis stand up time untuk menghitung total nilai RMR secara real time untuk mengetahui batas waktu aman batuan menyangga dirinya sendiri, sehingga pemasangan penyangga dilakukan sebelum waktu kritis runtuhan tercapai. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari fenomena ini adalah kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah sangat bergantung pada kestabilan pilar dan batuan atap terowongan. Dan pengujian indeks BPI dan PLI terbukti memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam memprediksi nilai UCS batuan sedimen lunak secara tidak langsung. Metode ini sangat efektif diaplikasikan di lapangan untuk mendeteksi dini risiko runtuhan secara cepat dan ekonomis. Saran yang dapat diberikan pada studi kasus kali ini adalah: pertama, pemetaan zona kekuatan batuan terowongan. Tim geoteknik disarankan melakukan klasifikasi kekuatan batuan harian menggunakan rumus empiris BPI di setiap kemajuan terowongan demi menentukan ketebalan pilar yang aman. Kedua, ada monitoring ketat pengaruh air tanah, karena air tanah memengaruhi pembobatan RMR dan menurunkan kekuatan mekanis batuan sedimen. Pemasangan instalasi penyaliran atau pelapis kedap air dan dinding terowongan yang basah harus diprioritaskan untuk menjaga stand up time batuan tetap tinggi. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis dan solusi pencegahan runtuhan pada tambang bawah tanah.